Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekayasa ulang sistem atau rekayasa ulang perangkat lunak. Jadi perlu kita pahami bahwa rekayasa ulang sistem tentu berbeda dengan rekayasa ulang perangkat lunak. Beberapa tugas yang telah Anda kerjakan menunjukkan bahwa tidak semua kelompok memahami bahwa rekayasa ulang perangkat lunak merupakan bagian dari rekayasa ulang sistem. Jadi perlu kita garis bawahi kembali bahwa rekayasa ulang sistem adalah suatu kegiatan yang saling terkait, kegiatan besar yang saling terkait dan dilakukan oleh berbagai unit di dalam suatu organisasi. Rekayasa ulang sistem secara umum itu adalah melakukan desain ulang terhadap semua kebijakan yang ada di organisasi. Jadi kalau kita katakan sederhana itu melakukan redesign untuk mendukung misi organisasi, untuk mengurangi biaya. Jadi ini banyak hal. Jadi biaya terkait biaya ini sebabnya banyak hal. Sekarang tentang reengineering sendiri ini memiliki arti umum, yaitu berupa kegiatan reengineering terhadap sistem. Sistem ini adalah organisasi, jadi tidak semuanya mengarah pada aplikasi. Jadi terkait reengineering sendiri, jika kita berpikir sebagai sistem, maka yang akan kita lakukan atau akan kita telaah itu adalah mulai dari arsitektur hingga sumber daya manusia dari sebuah organisasi. Secara umum kita bisa membedakan kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan secara top down atau bottom up. Kalau top down ini kita berpikir sebagai organisasi dan memiliki semua sistem yang tentunya ada kendala atau permasalahan sehingga kita akan melakukan reengineering. Sedangkan kalau bottom up, kita pendekatan ini biasanya sebagai teknis, jadi kita mengambil posisi sebagai programmer atau developer sebuah program sederhana di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita berpikir rekayasa ulang sistem, maka kata utama dari kalimat tersebut adalah sistem, sedangkan rekayasa ulang perangkat lunak kita mengarah fokus langsung terhadap perangkat lunak. Jika rekayasa ulang sistem, maka di dalamnya dimungkinkan ada perangkat lunak yang digunakan. Sedangkan di rekayasa perangkat lunak kita tidak melakukan pendekatan terkait sistem secara umum. Jadi tolong dibedakan nih. Jadi kalau Anda melakukan rekayasa ulang sistem, tentu tidak bisa dilakukan pada rekayasa perangkat lunak. Salah satu contoh yang kemarin kita lakukan itu adalah business process reengineering. Jadi kegiatan business process reengineering tidak bisa digunakan atau metodenya tidak bisa digunakan di rekayasa perangkat lunak. Ini adalah salah satu contoh dari metode reengineering, yaitu business process reengineering. Ini sebuah pendekatan. Jadi pendekatan ini adalah top down. Anda ingat bahwa kita harus membongkar dulu semua visi misi hingga objektif, hingga kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan, sehingga kita dapat menemukan aplikasi atau perangkat lunak yang memang benar akan diubah atau memang benar akan dimodifikasi secara radikal tentunya. Kalau kita berbicara tentang reengineering, maka kita akan menuliskan perubahan secara radikal, perubahan secara cepat gitu ya, perubahan secara tidak sederhana, jadi langsung menyangkut berbagai unit atau berbagai bagian. Dari jurnal yang telah kita pelajari, bahwa kita ketahui juga bahwa business process reengineering ini adalah hal besar yang tidak bisa dipisahkan dari semua proses yang ada dalam perusahaan. Jadi pola pikirnya kita sebut dengan top down. Jadi kita berpikir sebagai pemegang kebijakan, kita menuliskan
segala arah dari perusahaan tersebut, melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, apakah butuh aplikasi A atau butuh aplikasi B ataukah butuh aplikasi penjualan, atau dia bisa langsung menjual tanpa menggunakan aplikasi. Nah, tentunya jika kita berjualan makanan ringan atau makanan anak-anak, mungkin ya kita tidak membutuhkan aplikasi yang besar, berbeda dengan misalkan kita memiliki sebuah supermarket besar dan kita membutuhkan aplikasi. Nah, itu tentunya dapat membantu. Business process engineering ini dilakukan saat proses bisnis yang ada di dalam perusahaan sudah tidak bisa lagi menambah nilai bagi perusahaan itu sendiri, atau sudah tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Itu yang kita pelajari hingga hari ini. Tapi saya ingatkan lagi bahwa waktu Anda mempelajari bisnis proses engineering, Anda tidak bisa menggabungkan dengan rekayasa perangkat lunak itu sendiri, karena rekayasa perangkat lunak fokus pada aplikasi. Jadi aplikasi ini berjalan, terus Anda lakukan re-engineering, namanya software re-engineering. Jadi kita tidak menyebutnya software re-engineering sebagai re-engineering secara umum, karena banyak metode yang ada di sana. Nah, kita bisa mempelajari contoh dari re-engineering itu sendiri berdasarkan kasus yang sudah ada. Yang pertama ini saya berikan contoh tentang kasus ini restoran cepat saji. Jadi yang kita redesign adalah pemasaran. Terus prosesnya yaitu, kalau kita ketahui ya, ini salah satu proses pada restoran cepat saji. Jadi yang pertama, pelanggan melakukan pesan ke kasir, kemudian kasir memberikan pesanan ke dapur, dan dapur menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Dan itu terus berjalan hingga beberapa waktu ya. Ini kan trennya sebelum adanya makanan cepat saji yang sekarang ini. Setelah dilakukan evaluasi proses, maka satu proses itu bisa dipercepat ya. Dipercepat dengan apa? Misalkan hasilnya ini, misalkan satu porsi makanan untuk satu menu sudah disiapkan. Jadi sudah disiapkan sebelum pelanggan itu pesan. Jadi pesanan itu sudah ada di restoran tersebut. Jadi pelanggan masuk, terus dia sudah pesan, terus dia sudah disiapkan ukuran makanannya. Jadi tidak secara konvensional kita mengiris atau istilahnya memotong-motong daging dan seterusnya, tidak. Jadi melalui kegiatan ini akhirnya kita memiliki standar untuk sebuah menu di dalam restoran. Hasil akhir saat ini, yaitu yang telah kita temukan di fast food yang sekarang ini, semua makanan telah terstandarisasi. Jadi perubahannya seperti itu. Jika tidak standar, maka seperti KFC, McD itu mungkin tidak bisa bertahan hingga sekarang. Bahkan untuk makanan cepat saji seperti ayam tersebut ya, seperti ayam tersebut itu bahkan sudah dikirim dari pusat atau terpusat, dia kirim ke cabang-cabang dengan produksi yang sama. Jadi produksi makanannya sama, ukurannya sama, kemudian dikirim ke cabang-cabang tersebut. Hal ini juga sama pada yang kita ketahui di wilayah kita ya, yaitu minimarket ya. 2 minimarket itu sekarang juga mulai banyak, padahal dulu di awal-awal adanya minimarket sistem seperti itu tidak ada. Jadi karena sistem itu berkembang, maka yang bisa berkembang minimarket hari ini ya cuma 2 itu, yang dengan warna sama, yang satu A selalu ada di sisi B, jadi dengan analisis market yang sama. Ini contoh, salah satu contoh ya untuk re-engineering. Yes. Dan kita belum menemukan bahwa yang dilakukan minimarket itu adalah re-engineering. Tapi kalau restoran cepat saji sudah banyak ini ya, di awal-awal tahun 90-an itu sudah ada. Jadi tren
Nah, selanjutnya adalah rekayasa ulang sistem ya, yang paling bisa dijadikan contoh itu adalah tentang bank ya. Ingat ya, waktu kita masuk di proses transaksi, maka waktu itu ya tahun 90 sebelum adanya digital transaksi misalnya melalui smartphone, itu kan kita masih secara manual ya. Secara manual ini kita melakukan transfer menggunakan lembar lembar ini bukti transfer, terus kita langsung melakukan transfer ke dalam di dalam bank, terus kita menuliskan ke rekening yang dituju. Tapi hari ini saat sudah dilakukan perubahan ya atau re-engineering, maka hasilnya kita bisa menggunakan ATM, terus kita bisa melakukan transaksi mobile ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal terkait proses itu. Nah, proses ini juga kita lakukan analisis waktu dan biaya. Jadi waktu kita pindah dari manual ke digital biasanya kan seperti itu. Tapi manual ke digital tidak selalu re-engineering. Jadi manual ke digital itu tergantung dari konteks kita berdiskusi ya. Misalnya kalau rekayasa perangkat lunak ya, manual ke digital itu adalah merancang bangun sebuah sistem. Tapi ini tidak, tapi kita melakukan rekayasa ulang sistem secara keseluruhan. Nah, saat ini yang terjadi, Anda telah menggunakan ATM, Anda sudah menggunakan pembayaran tidak tunai selain bank ya, macam-macam ya, ada di Android itu macam-macam. Nah, apakah perubahan masih terus terjadi? Iya, tapi ingat ya, ini bukan bukan selalu atau tidak selalu re-engineering, karena perubahan itu bermacam hal ya, macam-macam lah. Nah, terus contoh yang kelima. Jadi contoh yang kelima ini adalah saat kita manual terus masuk ke dalam otomatis. Apakah ini juga termasuk re-engineering? Itu tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak selalu. Bahkan manual ke otomatis itu tidak selalu menyelesaikan permasalahan. Ingat ya, tidak selalu menyelesaikan permasalahan. Jadi perlu kita teliti lagi, mengapa saya harus membuat eh, sistem penjualan atau sistem akademik atau sistem apa yang seperti seperti apa keinginan dari perusahaan itu sendiri. Jadi perlu kita telaah. Nah, ini salah satu hal ya atau contoh-contoh yang mungkin bisa Anda jadikan pembelajaran. Jadi kenapa re-engineering ini sangat penting ya. Jadi ini tidak selalu re-engineering, tapi re-engineering ini ada di segala bidang ya. Segala bidang itu baik dari aplikasi hingga ke sistem atau organisasi itu sendiri. Nah, kita berikan contoh Nokia ini ya. Dia sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ya, berpuluh-puluh tahun, terus di tahun 2002 hingga 2005 ini menjadi apa HP ya, merek HP yang sangat terkenal dan banyak menggunakan. Tapi toh akhirnya dia bangkrut di tahun 2013 ya. Jadi kalau kita simpulkan, kegagalannya dikarenakan terlalu lambat dan terlalu puas terhadap kondisi saat ini, dan dia tidak menganggap bahwa saingannya yaitu Apple atau yang lain itu tidak akan mengambil pasar dari Nokia itu sendiri. Nah, ternyata kan Apple ini tidak mengambil pasarnya Nokia, tapi dia mengambil market yang lain. Nah, karena dia terlalu puas, akhirnya uh, apa penurunan penurunan keuntungan dikarenakan dia tidak menggunakan Android dan seterusnya. Anda bisa mencari sumber ini di banyak media, di banyak sumber ya. Anda silakan belajar terkait hal itu. Nah, terus selanjutnya ini ada contoh lain yaitu Kodak. Ini bahkan sudah 100 tahun ya perusahaan ini ada, tapi akhirnya bangkrut juga. Yaitu di tahun 2012 dia menyatakan bangkrut ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan ini, yaitu salah satunya juga lambat ya. Dia lambat dalam berkembang, lambat dalam berubah, terus lambat mengikuti perkembangan zaman, dan
sebab-sebab lain. Salah satunya yaitu pemegang saham menginginkan profit atau bukan inovasi. Jadi dia menginginkan wis untung aja dulu, inovasinya nanti, seperti itu. Akhirnya telat juga, waktu dia sudah sadar bahwa kita harus mengeluarkan kamera digital, dia malah terlambat, akhirnya diambil oleh Nikon dan yang lain. Contoh yang lain adalah BlackBerry. BlackBerry ini 2004 di tahun kejayaannya, terus 2016 tidak produksi karena pangsa pasar seluruh dunia hanya 1%. Kan ini sangat menyakitkan ya, pada waktu 2004 itu dia banyak yang menginginkan, tetapi waktu masuk di 2016 itu bahkan hanya 1%. 1% yang sisanya ada di Samsung sama Apple kalau nggak salah itu. Nah, ini contoh yang lain yaitu di Yahoo ya. Jadi Yahoo ini juga kegagalan beradaptasi sebenarnya dengan smartphone karena dia tidak memiliki identitas. Jadi Yahoo ini sebenarnya sangat terkenal ya di tahun 94, bahkan Google kan bersaing dengan Yahoo juga. Bahkan Google akan dibeli oleh Yahoo. Bahkan Facebook juga pernah akan dibeli oleh Yahoo. Ternyata karena tidak memiliki identitas, ya kita harus bawahi bahwa dia tidak memiliki identitas karena dia mengambil email, bookmark pada browser juga iya, software juga iya, dia mengambil iklan, dia mengambil berita dan seterusnya. Berbeda dengan Google yang dia fokus pada mesin pencari halaman web ya. Jadi dia fokus di situ, dia hanya ada satu halaman isinya cari gitu aja. Tapi kalau Yahoo kan selain cari dia ada berita. Memang pada waktu itu kita berpikir, loh apa keuntungan Google ini dari mana? Ternyata kan gambaran besarnya terlihat beberapa tahun setelah itu bahwa Google memiliki identitas sedangkan Yahoo tidak. Karena dia mengambil semua fokus. Jadi kalau Google kan dia hanya satu fokus. Nah, ini contoh agility ya. Jadi salah satu perusahaan yang bertahan ya karena dia melakukan re-engineering, salah satunya yaitu dia dengan mengubah fokusnya menjadi ke medis, film dan hal lain yang berkaitan. Padahal Fujifilm ini adalah awalnya memang film, tapi terus dia menjadi pesaing terberat dari Kodak. Nah, yang dia lakukan apa waktu itu, yaitu dia merumahkan ribuan karyawan dan menutup pabrik-pabriknya, yaitu di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an saat Kodak itu runtuh di tahun 2012. Dia sudah merumahkan karyawannya di tahun 2000 Fujifilm. Jadi dia memang mengalami penurunan. Nah, hal seperti ini yang menjadikan dasar re-engineering. Jadi kalau kita berpikir perusahaan kecil itu membutuhkan re-engineering, nah maka perlu kita jelaskan lagi konteksnya re-engineering ini seperti apa. Kalau re-engineering itu kan harusnya pada hal yang sangat besar ya, karena dia berkaitan dengan SDM, arsitektur, infrastruktur dan macam-macam. Jadi dia sangat berkaitan dengan semua hal yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, Fujifilm ini adalah contoh yang ini bisa bertahan ya, kita namakan agility karena dia bisa bertahan pada saat perubahan persaingan tersebut, pada saat perubahan teknologi ya, seperti itu. Nah, ini kegagalan re-engineering kalau kita jelaskan ini dari beberapa contoh tadi ya, yaitu tidak ada fokus yang jelas nomor satu. Terus terkadang kita melakukan proses secara parsial. Jadi kita melakukan judulnya rekayasa ulang sistem, tetapi yang kita lakukan hanya evaluasi proses. Nah, itu kan masih belum. Jadi kita membutuhkan penjelasan terkait rekayasa ulang sistem yang seperti apa. Jadi terkadang jurnal itu menulisnya hanya evaluasi proses tapi ditulis dengan rekayasa ulang sistem dan tidak ada penjelasan proses apa saja yang dilakukan rekayasa. Nah, itu perlu kita jelaskan. Terus yang ketiga, tidak dilakukan secara top down ya. Jadi rekayasa ulang sistem dia langsung mencomot satu proses terus dilakukan rekayasa, dilakukan evaluasi, itu sangat tidak sesuai, terutama di bidang
ini ya sistem informasi ya. Sistem informasi itu kan tidak hanya membuat software ya, jadi kita perlu memahami itu. Yang keempat, organisasi tidak mengadopsi metode secara lengkap ya, jadi kita waktu berbicara bisnis proses engineering ya kita kerjakan metode yang sesuai, pendekatan yang sesuai. Jika kita bicara reverse engineering, maka kita melakukan reverse engineering pada aplikasi yang kita pilih. Jadi seperti itu. Jadi kita harus fokus di ini ya, fokus di kegiatan yang mana atau di rekayasa ulang sistem yang mana, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pekerja yang lama yang terkait dengan teknologi yang lama masih digunakan 100%. Jadi perlu dipertimbangkan lagi bahwa pekerja ini perlu diberikan pelatihan atau perlu diberikan insentif atau perlu dipindahkan ke bagian yang berbeda, itu perlu difikirkan. Terus kegagalan lagi karena dia tidak memiliki legacy system. Jadi buat apa kita melakukan rekayasa ulang jika legacy sistemnya kita tidak punya, bahkan kita tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi tidak perlu kita lakukan re-engineering, mending kita lakukan maintenance mungkin itu. Terus selanjutnya terlalu sedikit elisitasi dan validasi requirement. Jadi sangat sedikit informasi yang kita peroleh, jadi sulit untuk dilakukan rekayasa ulang. Terus selanjutnya, arsitektur perangkat lunak bukan pertimbangan utama, padahal perangkat lunak ini menjadi rekomendasi utama untuk menyelesaikan permasalahan di rekayasa ulang. Tidak ada pengertian berbeda terkait re-engineering proses. Jadi maksudnya ini re-engineering proses ini tidak memberikan manfaat ya, maksudnya dia tidak menjelaskan proses ini sangat perlu diubah, sangat perlu di re-engineering, itu tidak dijelaskan, sehingga menghasilkan perencanaan yang tidak jelas. Karena perencanaan tidak jelas, karena prosesnya juga tidak jelas. Yang selanjutnya adalah manajemen tidak memiliki komitmen jangka panjang. Misalkan ada suatu manajer ya yang telah melakukan re-engineering, proses re-engineering pada sebuah perusahaan, tetapi manajemen yang lain atau jajaran manajemen tidak memiliki komitmen sehingga dia berhenti atau tidak melakukan lagi. Ini contohnya adalah di Kodak tadi ya. Sebenarnya yang menciptakan kan tahun 95 malah Kodak dahulu yang mulai meneliti tentang digital fotografi itu tadi. Tetapi kan karena dia merasa bahwa dia sudah di nomor 1, maka dia tidak melanjutkan penelitian dan berbalik lagi ke kebiasaan dia sebelumnya, yaitu menggunakan analog ya, maksudnya kamera yang lama itu yang sekarang DSLR. Nah itu dia tidak mengembangkan lagi hingga pada tahun 2000 dia sudah terlambat dan kelimpungan, ternyata pesaingnya sudah mengembangkan dengan cepat dan dia tidak melakukan itu lagi, dia biarkan saja, tetap akhirnya dia ini juga ya ambruk juga perusahaan. Nah, terus selanjutnya manajemen ini lebih ke arah teknis. Jadi sebelumnya dia menentukan hal-hal teknis. Jadi seharusnya kan berpikir secara top down ya. Kalau manajemen ya top down. Jadi bukan berpikir aplikatif ya. Tahu-tahu wis bikin aplikasi ini. Aplikasi sebenarnya kalau manajemen ya berpikirnya aplikasi ini nantinya untuk apa? Jangan kebalik. Orang yang manajemen, orang kebijakan malah berpikir teknis. Harusnya yang berpikir kebijakan ini mengerjakan orang untuk teknis, seperti itu. Jadi banyak hal yang terbolak-balik ya. Nah ini business process engineering sebagai tool bidang manajemen, sebagai tool pada bidang sistem informasi, jadi sebagai tool pada semua bidang. Nah ini yang telah Anda kerjakan sebelumnya, jadi business definition, process identification, dan seterusnya. Nah, tolong jangan digabung ya antara yang Anda kerjakan ini dengan yang dilakukan di reverse engineering. Jadi waktu Anda melakukan business process engineering, maka yang Anda lakukan adalah berangkat dari bisnis prosesnya, bukan berangkat dari 。Bisnis proses ini menghasilkan aplikasi nantinya, seperti itu.
ya menghasilkan aplikasi. Tapi kalau Anda berangkat dari reverse engineering, maka Anda langsung ke aplikasi ya, bottom up. Jadi ke aplikasi Anda langsung menemukan, setelah itu Anda reverse, terus Anda forward engineering lagi, terus Anda menghasilkan dari aplikasi yang sudah di rekayasa ulang sistem tersebut. Seperti itu. Nah, ini software engineering yang kita ceritakan. Jadi setelah Anda melakukan business process engineering, tentunya Anda akan memberikan banyak rekomendasi terhadap perusahaan. Jadi sewaktu rekomendasi itu sudah ada, terus selanjutnya adalah apakah perlu dilakukan software engineering atau Anda melakukan software engineering. Jadi apakah Anda melakukan rekayasa perangkat lunak ataukah Anda melakukan rekayasa ulang perangkat lunak, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk rekayasa ulang perangkat lunak, maka kita harus membedakan dengan maintenance itu sendiri. Jadi kalau maintenance itu Anda melakukan perbaikan pada program yang telah Anda kerjakan. Jadi ini masih digunakan ya, tapi tidak terhitung sebagai rekayasa ulang sistem. Nah, tapi kalau rekayasa ulang sistem sendiri, Anda berangkatnya dari software yang sudah digunakan ya, terus waktu Anda melakukan reverse engineering, software itu masih digunakan dan tidak mengganggu fungsionalitas pada sebuah software tersebut. Nah, setelah Anda reverse, Anda restruktur, Anda tetap tidak mengganggu dari software tersebut. Terus selanjutnya Anda lakukan rekayasa perangkat lunak atau forward engineering sendiri. Jadi memang hampir sama antara forward engineering. Perbedaannya kalau re-engineering, kalau engineering, software engineering, maka Anda melakukan tanpa dasar reverse itu tadi, Anda membuat sebuah aplikasi baru. Perbedaannya itu. Selanjutnya kita lakukan forward engineering. Nah, kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu tolong bedakan ya antara software re-engineering dan re-engineering itu sendiri. Bedakan antara rekayasa ulang sistem dan rekayasa perangkat lunak. Jadi tolong jangan dicampur adukan ya saat Anda melakukan rekayasa ulang sistem. Anda menggunakan metode atau pendekatan dari rekayasa perangkat lunak, atau Anda melakukan rekayasa perangkat lunak tetapi Anda menggunakan metode dari rekayasa ulang sistem secara umum, atau bahkan Anda menggunakan metode BPN ya, seperti itu. Jadi tidak semua organisasi perlu dilakukan re-engineering. Bahkan jangan sampai berpikir bahwa Anda ada perusahaan ini terus Anda re-engineering langsung. Tidak selalu. Jadi membutuhkan observasi awal yang benar-benar jelas ya, yang benar-benar menghasilkan data yang jelas sehingga Anda memutuskan untuk melakukan re-engineering. Kenapa? Karena re-engineering membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat banyak ya. Jadi kalau Anda hanya melakukan evaluasi proses, maka judulnya juga bukan rekayasa ulang sistem, tetapi evaluasi proses atau identifikasi proses saja. Jadi itu. Terus untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya, ada 2 yang sudah kita masukkan ke ini ya, proceeding, tapi 1 juga memasukkan secara pribadi. Mungkin yang lain akan kita revisi kembali, akan kita diskusikan lagi untuk dimasukkan ke jurnal, mungkin seperti itu. Terima kasih.